Oke, kita geser sedikit. Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang ilmu ajaib ya. Ilmu ajaib ini sebenarnya ilmu ajaib bisnis online istilahnya. Di sini sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi dimulai tuh saat ya Sirtiman ini bisnis online lah, biasa lah, dari tahun 2008, 2009, 10 sampai 2000 ya, sekitar ya antara ya pokoknya sekitar 2015 lah, seperti itu. Sirtiman ini boleh dibilang ya tahunnya cuma buka PC atau laptop, buka situs-situs lapak cari duit online seperti itu, ngerjain job atau bikin web seperti itu. Ini Sirtiman nggak ada skill apa ya, kalau misalnya laptop atau PC-nya rusak, Sirtiman bawa ke tempat servis gitu. Sirtiman nggak bisa dandanin sendiri gitu. Nah inilah yang jadi keajaiban ya, keajaiban yang sampai sekarang ini emang nggak bisa dibuktiin gimana caranya gitu loh, bisa seperti ini, bisa bisa jadi kayak sekarang itu ya. Sirtiman ini hmm, sempet ya kedatangan teman SMA dulu. Teman SMA itu dia lama ya di Jogja, mungkin ya dia jadi jago komputer, jago hacker dan lain-lain ya. Pokoknya udah pakar deh gitu, cari duit aja dia udah ya, pakai skill yang dia ini juga bisa gitu. Dan tiba-tiba dia datang dan ya ya ngobrolnya sekedar ini aja gitu, sekedar ya karena emang dari dulu SMA juga nggak terlalu deket-deket banget ya, kayak dia tuh orangnya apa sih, jago komputer, teci guy gitu. Zaman SMA dulu sih teman malah ya taunya main game aja gitu, game juga PS gitu. Kalau komputer emang bukan pegangannya, nggak ngerti apa-apa. Nah karena keadaan dipaksa Sirtiman cari duit online tahun 2008 ya mulai. Nah di situ ya Sirtiman sekedar sekedar bisa ini aja, bisa buka browser, tahu situs tertentu ya. Cuma kalau hardware ya nggak bisa gitu loh, kayak part-part komputer tuh nggak paham gitu. Nah sampai muncul dia ya. Nah, semenjak ya mungkin dia kadang ya bolak-balik, cuma nggak terlalu sering, kadang bolak-balik, dan sempat nawarin dia punya PC gitu. Jadi sebelum meninggal tuh dia nawarin kayak mau ngewarisin gitu. Dia punya PC, kalau mau nanti dikasih. Ngelihat Sirtiman ini kan dulu di depan, di ruang depannya itu kan ada komputer gitu lah ya. Jadi dia kayak dia juga punya nih, kalau mau ambil deh, gue udah nggak, kata dia, gue udah nggak jadi hacker lagi istilahnya. udah tobat gitu. Nah si teman kan apa ya, ya dikasih komputer mau, cuma kalau ya tahu itu komputer tuh bekas, ini apa istilahnya, cari cuannya caranya ngehack gitu. Dan jadi sebenarnya kayak kejadiannya tuh dia tuh ketemu Sirtiman jadi kayak apa ya, jadi kayak ya dia mungkin alirannya bukan white hat ya, entah itu dark, abu-abu, yang jelas ya dia tahu sih Freeman tuh alirannya emang white hat banget deh. Orang cari duitnya nggak yang macem-macem lah, ngerjain job paling seperti itu, bikin website seperti itu. Nah di sini kayak dia tuh ya nggak tau lah, mungkin ya merasa udah mau dekat ajalnya gitu ya, jadi dia pengen mewariskan, kayaknya emang sering main ke rumah teman ya seperti itu. Nah di sini ya nggak tahu gimana ya, teman kayak pas dikasih emang menolak gitu, cuma ya karena dia udah sering datang jadi nggak tahu gimana, jadi kayak Sirtiman tuh ya nggak lama dari situ tuh bisa bisa
bisa rakit komputer gitu, bisa tahu-tahuan aja komputer gitu, bisa Windows, bisa problem shooting apalah yang layarnya biru itu kan orang kan pada bingung layarnya biru ini kenapa gitu. Nah dia ini Sirtiman tiba-tiba bisa gitu dan yang nggak nyangka juga kalau ke tempat tukang servis kan emang dia dari mungkin dari kecil dari SMP gitu ya, dia suka ya, suka komputer dan lain-lain. Nah sekarang ya justru istilahnya skillnya dia ini ya kebalap istilahnya ya bukannya menyombong ya tapi kalau dilihat dari ya di tempat servisnya dia jualannya seputar apa di sini Sirtiman udah ngerakitnya yang zaman now lah yang RGB apa dia masih seputar PC-PC jadul PC-PC kantor gitu ya berapa kali Sirtiman kasih masukan biar ngikutin kemajuan zaman lah jangan PC-PC yang jadul mulu sekarang kan zamannya gaming zamannya live streaming gitu jadi PC ya yang minimal yang tengah-tengah lah, jangan terlalu jadul. Tengah-tengah ini kayak Ryzen 3 gitu kan ada Ryzen 5, Ryzen 7. Ryzen 3 atau kalau Intelnya tuh Intel yang generasi ya pokoknya dari 2 3 ke atas sih ya. Jangan terlalu jadul Core to Duo, quad core tuh, apalagi Pentium tuh. Nah, di sini ya mungkin dia ada rasa keinginan gitu cuma ya ini juga sebenarnya jadi yang salah satu ya tempat tukang servis ini servis jadi salah satu apa ya salah satu yang bisa istilahnya mentransfer ilmu buat ke Sirtiman juga masalah komputer gitu karena emang sering ke dia ya istilahnya dia nggak ngajarin nggak pernah khusus apapun dari dia cuma kalau ada problem itu kadang nanya dia cuma ujung-ujungnya Sirtiman cari sendiri dan bisa gitu cari sendiri pasang sendiri bisa jadinya seperti itulah jadi kayak ya kayak sebenarnya kayak ilmu yang ditransfer ya cuma kalau dibilang ya ini tergantung dari ya misalnya kayak Sirtimannya ini bebel apa enggak gitu loh kadang mereka tuh iya orangnya ya nggak pelit-pelit ilmu gitu pengen ngajarin cuma kan kadang kita nggak butuh nggak ini kayak yang awal tadi Sirtiman nolak komputer alasannya macam-macam jadi kayak di sini Sirtiman ngajarin orang jangan kebanyakan alasan tapi Sirtiman sendiri juga dulu ya beralasan gitu karena emang alasannya kan ya karena ngerinya gitu kayak dulu kan komputernya bekas ngehack ya takutnya kan ya ada data-data yang orang yang ada di situ gitu. Selain itu juga ya dari sumber ininya juga kurang bagus gitu. Dari sumber mata pencariannya juga kurang bagus gitu. Nah, dari apanya lah dari hal yang abstraknya tuh kurang kurang bagus lah gitu. Cara cari duitnya di Sirman juga kurang suka. Cuma dulu itu untuk yang teman Sirman yang punya komputer ini ya, bukan yang tukang servis. Jadi yang punya komputer itu kayak ya kayaknya dia udah mau tahu mungkin ya dulu pernah berbuat istilahnya yang nggak etis dan ya mungkin dia udah disentil gitu, udah disentil sama Tuhan dan ya mungkin saatnya dia harus tobat dan ya nge-share apapun yang dia punya itu buat orang lain karena udah kayaknya emang udah dia sendiri udah tanda-tanda lah gitu udah tanda-tanda akan ya mendapat istilahnya karma dari perbuatannya. Nah ini dia mau nge-share ke Sirtiman cuma karena Sirtiman ya gimana gitu dia alirannya kayak gitu Grey dan Sirtiman juga ya di rumah dia ngasihnya PC-nya 2 waktu di rumah tuh takutnya kalau 2 itu yang nggak ada kepikiran apa ya mungkin naruhnya juga bingung gitu jadinya ya ya nggak ya ditolak gitu cuma PC ditolak tapi ilmunya itu yang berhasil ditransfer dia yang berhasil transfer ke Sirtiman itu padahal Sirtiman istilahnya perkataan udah fisiknya udah nolak deh cuma namanya ilmu itu ya ajaib gitu
dan ilmunya tuh benar-benar bisa. Terus teman tiba-tiba jadi bisa rakit komputer, bisa upgrade, bisa bikin PC gaming yang ya benar-benar yang zaman now ya. Apapun yang sekarang ya bisa gitu loh. Jangankan bikin PC ya. Ya pokoknya apa ngerakit PC, ya pokoknya ya jadi apa sih ya, jadi kayak ya, ya kayak temen dulu minta apa sih motornya hilang, terus dia dapat info ada yang ngejual motornya, ini nomor handphonenya. Si Firman disuruh cari orangnya siapa. Si Firman cari cara-cara biasa aja gitu di internet, ketemu orangnya gitu, ketemu alamatnya, tetangga dekatnya gitu. Dari situ ya jadi kayak ini kok Si Firman jadi kayak bisa ngehack gitu. Apalagi kayak dulu ada saudara apa keponakan Si Firman, handphonenya kekunci gitu. Ya ini kan mau nggak mau ya harus dihack tuh biar buka kuncinya, cari di internet, cari di online, akhirnya ada, bisa kebuka kuncinya. Pada bingung itu yang keponakannya, bocah bocilnya juga pada bingung gitu. Kok bisa gitu? Bisa dong, hacker gue bilang. Padahal mah ya nggak tahu gimana caranya, pokoknya bisa aja lah. Nggak belajar ngehack emang nggak pengen gitu loh, nggak pengen. Firman tuh orangnya nggak mau mengambil sesuatu yang bukan milik. Kalau misalnya kayak tadi bantuin ngehack itu ya handphonenya kan milik milik keponakan gitu. Terus kalau yang masalah motor hilang itu kan yang motor dia hilang gitu. Cuma nggak merugikan yang punya nomor handphone. Udah ketemu nomor handphone, alamatnya di mana, nama RT RW-nya siapa, ya akhirnya udah gitu. Kita kasih urusannya ke yang motornya hilang aja gitu. Nah di sini Sirman jadi kayak apa ya? Bisa rakit PC, bisa ngehack. Jadi ya kadang ya ini ilmu ya, ilmu yang Sirman sendiri nggak belajar, nggak pengen gitu loh, nggak pengen, nggak minat gitu. Cuma tahu bisa gitu. Inilah yang jadi keajaiban ya kalau dalam sebenarnya udah banyak cerita ya, nggak cuma ilmu komputer aja, cuma dari ya kayak cerita-cerita tanah Jawa itu apa, kayak wayang kayak gitu-gitu kan banyak ya, banyak kayak wayang itu yang bener-bener dari nggak belajar, nggak tahu dia pegang barang, apalagi apalagi kalau wayang ya animisme dinamisme, tahu-tahu tuh dia jadi bisa gitu, entah itu bisa gamelan, entah itu bisa jadi ya jadi dalang, ya itu benar-benar nggak sekolah normal ya, dia benar-benar megang bisa gitu. Waktu itu juga ada yang di salah satu mungkin channel atau TV ya bilang ya, awalnya dia karena ada yang salah satu personel yang meninggal gitu, jadi ya karena dia ini ya orang desa ya itu aja gitu, dan disuruh megang salah satu alat untuk pentas wayang ya, gamelan, entah itu gamelannya yang gong atau angklung ya, pokoknya tahu-tahu dia jadi bisa gitu aja deh. Makanya ini dia juga bingung, saya juga bingung. Kata dia, saya nggak pernah belajar, nggak ada keinginan megang gamelan, boro-boro itu gamelan kan ya barang yang sakral juga. Kalau di sana nggak setiap orang yang dipercaya itu bisa megang gitu. Disimpannya juga di tempat khusus yang kalau mau ngeluarin juga harus ada tata caranya gitu. Nah di sini Firman jadi kayak apa ya, ilmu ini benar-benar magic ya, benar-benar ajaib gitu. Kadang kita udah belajar sana sini ya belum tentu bisa itu, cuma ya saat kita udah istilahnya ditakdirkannya itu bisa terjadi, itu tahu-tahu bisa gitu loh. Ada banyak kesaksian, ada banyak cerita-cerita yang model seperti itu, ilmu yang tanpa belajar tahu-tahu bisa gitu loh. Ya minimal ya semua pasti belajar ya, pasti nggak ngajarin pegangnya gini gitu, cuma kan ya benar-benar kitanya nih nggak bayar belajar kayak sekolah, kayak kursus seperti itu.
ya tahu-tahu bisa gitu loh. Ya mungkin sekedar ngelihat doang tahu-tahu bisa gitu. Nah disinilah apa ya, untuk kalian yang merasa kayaknya gue nggak bisa gitu, kayaknya gue nggak bisa, ini jangan langsung memvonis diri nggak bisa gitu loh. Ya minimal kasih waktu dulu deh gitu. Kasih ya merenung dulu deh gitu. Kalau misalnya gue bisa, ini gue bisa buat apa gitu. Kegunaan buat gue apa gitu. Buat yang lain gimana. Kalau misalnya gue bisa gitu. Ini gue nanti mau buat apa gitu, untuk gue pribadi atau ya istilahnya lingkungan sekitar, ini mau buat apa gitu, berguna enggak, seperti itu. Kalau berguna sikat gitu. Ya kalau ditawarin kayak ilmu cari duit online, kalau berguna sikat, kalau nggak berguna jangan. Ini ya tergantung keputusan masing-masing. Yang jelas jangan terlalu yakin gagal atau vonis diri nggak bakal bisa atau tidak akan berhasil ya. Yang jelas ya ini aja di pikiran terbuka, buka lapang dada ini. Kalau emang kayaknya nih, kalau emang ditawarin orang gitu, diajak ini, kalau emang ya entah itu dia pengen, entah ngajak ini ya ibaratnya ngajak ke dunianya, ngajak ke zonanya, ngajak semuanya. Kadang skill apa yang dia bisa di share atau ya minimal ya kayak tadi, tanpa diperlu juga ilmu akan pindah sendiri gitu. Nah cuma tinggal kitanya bebel atau enggak. Kalau kitanya share terbuka untuk share dari orang lain, tapi dilihat juga terbukanya ini untuk kegunaan yang baik gitu ya, jangan yang jahat. Walaupun yang nge-share ini ya kurang baik, tapi kita punya filter gitu, punya filter agar ilmunya bisa digunakan dengan cara yang baik dan bijak gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, ambil yang baiknya aja. Yang benar-benar harus punya filter, harus milih-milah gitu. Ya kayak misalnya kalian diajarin cara ilmu bongkar pasang motor gitu. Nah cuma kalau kalian kerjanya di bongkar pasang motor curian, ya itulah gitu. Lebih baik jangan, lebih baik bongkar motor di bengkel, kerja di bengkel seperti itu gitu. Ini yang berhubungan dengan hardware atau barang fisik. Oke guys, sampai di sini. Semoga ada pertanyaan ya, silahkan di kolom komentar, ditulis aja pertanyaan apa aja. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.